الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, ketua RW, ketua RT, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja, ikan sepat, ikan gabus, kata MC tadi, lebih cepat lebih bagus. Ya, karena MC tadi katanya sudah lapar. Kita hadir di sini takziah 3 hari atas meninggalnya siapa tuh namanya itu? Rizky Ade Saputra. Kita doakan mudah-mudahan Rizky Ade Saputra ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak mungkin sudah mendengar, tetapi jangan kita berprasangka buruk, ya. Mungkin bapak-bapak dalam hati sudah mengetahui kematiannya Rizky Aditya Saputra ini dengan apa, tetapi hendaklah kita diam dan kita jangan suudzon, jangan berprasangka buruk, ya. Jangan berprasangka buruk. Rizky matinya tidak benar misalkan, jangan. Karena apa? Karena batinnya kita tidak tahu, dalam hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, ya. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hidayah ketika ia akan mati, kita tidak tahu, kita cuma tahunya seperti itu, ya. Si fulan matinya begini misalkan. Jangan berprasangka buruk, karena dia adalah muslim, sama dia adalah orang Islam. Ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, asyirku billah, menyekutukan Allah. Itu satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak? Kalau misalkan yang kematian seperti ini kita jelaskan, jangan berprasangka buruk, tidak tahu pas dia nak mati, dia bertobat, menyesal, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Setuju tak? Jangan kita berprasangka buruk. Maka dalam kejadian seperti itu ada 3 orang di Indralaya, kemudian di Pemulutan, dan di sini Palembang ada 3 orang pada waktu itu. Kenapa? Mungkin karena masalah rumah tangga, mungkin karena ditinggalkan istrinya, ya. Apakah mungkin yang di Pemulutan putus cinta dengan pacarnya? Betul lah. Karena yang matinya 17 tahun umurnya, masih muda. Kalau yang di Indralaya itu orang bengkel. Itu sudah dewasa, sudah punya istri, punya anak di Indralaya. Ya. Sama seperti itu kejadiannya. Mungkin masalah rumah tangga, mungkin dengan istrinya, mungkin dengan anak-anaknya. Makanya ini perlu kita iman perkuat. Karena orang yang melakukan seperti itu imannya sedang hilang. Iman itu kan kadang bertambah, kadang berkurang, dan yadhab, menghilang. Nah, ketika iman itu menghilang, bisa saja dia berbuat seperti itu, ya, putus asa karena ditinggalkan oleh istrinya, lalu dia putus asa karena imannya sedang hilang. Tetapi apabila iman itu kembali, kemudian dia sadar, kemudian dia akan mati, meminta ampun, menyesal, ya, menyesal ketika dia hendak mati tersebut, menyesal, ya,
tetapi dia tidak lagi bisa untuk mengembalikan dirinya. Ya, tidak bisa lagi mengembalikan dirinya karena mungkin dia tidak kuat lagi menahan tarikan tersebut atau gunjaman pisau tersebut, dia tidak bisa lagi, maka dalam hati dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan berprasangka buruk dulu, ya. Kita tidak tahu si fulan matinya bunuh diri misalkan, ini jelas-jelas saja. Jangan. Kita tidak tahu soal batinnya, soal dalamnya. Hanya Allah yang mengetahui. Kita tidak tahu, hanya dohirnya saja kita mengetahui. Kita tidak tahu dalamnya, apakah dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal kepada Allah ketika saat itu dirinya akan mati karena dia tidak lagi bisa untuk mengembalikan dirinya. Ini jadi jangan kita berburuk sangka, ya, jangan berburuk sangka. Makanya kita jangan tutup mulut kita, ya, jangan berburuk sangka kalau ada yang seperti itu, ya. Makanya kita yang hidup ini, nah, yang penting jangan karena gara-gara ditinggalkan istri kemudian kita putus asa. Jangan. Kalau ditinggalkan istri, cari lagi, kawin lagi. Betul lah. Jangan putus asa, tinggalkan istri, ditinggalkan istri, tinggalkan suami, jangan putus asa. Kawin lagi, Bu. Kalau ibu-ibu nyari lagi, bapak-bapak tinggalkan istri, ditinggalkan istri, cari lagi, kawin lagi, gampang. Ya, jangan susah hidup. Ya. Nah, jangan dibikin jangan dibikin pusing, ya, jangan nyontoh Ustaz. Ya, betul, ya, ya, ini jadi yang terpenting kita pupuk iman kita agar melekat dalam hati kita. Makanya menurut Syekh Ibn Ruslan, awal wajibin alal insan, ya, kewajiban yang pertama kali bagi manusia itu adalah mengetahui Allah itu dengan seyakin-yakinnya, ya. Jadi apabila kita hendak berbuat ini, berbuat itu, kita sudah mempunyai keyakinan. Kita percaya akan qada dan qadarnya, baik dan buruknya itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita orang-orang yang beriman ini memang sudah jelas dalam diri kita ini semuanya pasti ada setannya, Pak. Ya. Setiap manusia, setiap jiwa itu ada setannya dan ada malaikatnya. Ya. Setan yang berada dalam diri kita itu adalah setan yang selalu merayu, menyesatkan kita. Kemudian malaikat yang selalu memberikan ilham kepada kita. Lalu siapa yang menang antara tarikan setan dan tarikan malaikat dalam jiwa kita, maka itulah yang akan, apakah malaikat yang menang, apakah setan yang akan menang. Itu kalau setan yang menang, maka kita dikuasai oleh setan, ya, itu. Jadi jangan beranggapan orang yang mati jahat rohnya gentayangan misalkan, jangan. Dalam ajaran Islam itu tidak ada roh gentayangan. Orang yang sudah mati dia akan kembali di alam barzah, betul lah? Dia akan kembali ke tempatnya, ke alam barzah. Ada juga yang roh gentayangan itu adalah orang yang di antara langit dan bumi itu adalah yang punya utang, Pak. Nah, kalau ibu-ibu punya utang di warung, bayarlah. Bapak-bapak kalau punya utang di warung, bayarlah. Kagak mati, rohnya gentayangan baru. Nah, ini lagi utang kagak, ya. Itu ada dalam hadisnya, orang yang belum bayar utang baru rohnya berada di antara langit dan bumi karena utangnya belum lunas.
Nah, mati duluan. Nah itu. Jadi yang punya utang cepatlah bayar. Ya. Kalau ada duit. Ya. Nah, itu. Nah, kalau dia percaya ya duluan lah dulu. Matilah duluan. Ustadz belakangan baik. Itu. Nah, tidak lama puluh kalau doaan. Nah itu. Jadi tidak ada dalam ajaran seperti itu. Mungkin ada di suatu daerah, mungkin ada di Jawa, misalkan ya, ada di daerah kita. Kalau ada orang yang mati seperti itu, orang yang matinya jahat, kemudian digongsengkan kacang hijau, itu hanyalah kepercayaan zaman dahulu. Ya. Katanya jangan sampai ruhnya itu lepas jadi gentayangan. Jadi digorengkan kacang hijau sampai motung, kemudian ditaburkan dalam kuburnya. Itu adalah cerita masa lalu. Ya, ya, sama di Palembang atau di Banten itu sama Pak, ceritanya sama. Baik uang Banten, ya di zaman dulu pernah seperti itu. Ya, kalau saya tidak percaya yang macam-macam itu. Baik setan maupun apa, karena saya sudah mengalami di mana setan. Orang yang meninggal saya keduk kuburannya Pak. Ya. Mencari apa? Mencari setan. Ya. Ya. Nah, tapi zaman itu zaman ngebelenger. Ya. Gilo main judi Pak dulu. Sekarang baik jadi ustadz. Sekarang jadi ustadz sekarang. Ya, tapi dulu melebihi saudara-saudara mungkin kenakalannya. Minuman sudah pernah saya rasakan. Orang yang mati 3 hari pernah saya keduk kuburnya. Untuk apa? Minta nomor. Nah, jadi pengalaman. Jadi kalau ada yang preman baru minum setengah mabok itu, sudahlah kita banting baiklah orang-orang situ. Ya. Orang mabok itu kan lemas, betul nggak? Mana ada dia nganar-nganar ngebocor wong, namanya udah mabok itu mah. Minta alam namanya. Orang yang mabok dia tidak bisa berjalan pun sempoyongan, betul nggak? Karena saya sudah merasakannya dulu. Nah, jadi bukan hanya ini dulu, ya zaman dulu, zaman Kibenen. Ya, iya. Kalau zaman sekarang lain, sudah jadi ustadz. Ya, itu. Jadi orang yang mati 3 hari Pak Bu, saya keduk kuburannya. Ya, kalau bapak-bapak berani dah, kira-kira naga suwidak tengah malam datang ke situ keduk kuburannya, berani dah? Kalau di sini terang, kalau di Jawa, Banten sana gelap, ada ular banyak, ular tanah dulu, sekali gigit mati Pak. Tapi pada waktu itu rasa takut pun tidak. Ya, kalau ada setan, ya itulah yang dicari setan ketemu. Ya, iya, rupanya setan yang tidak ketemu-temu. Ya, itulah aneh kadang. Giliran setan dicari tidak ketemu-temu. Ya, giliran tidak dicari banyak setannya, setan manusia. Nah itu. Setan itu kan ada yang setan makhluk halus Pak. Ini tugasnya itu hanya merayu menggoda, ya. Hanya merayu menggoda setan ini. Tetapi kalau setan manusia ini lebih berbahaya dari setan makhluk halus ini. Betul lah? Dia bisa jadi teman kita, dia bisa jadi musuh kita. Ini berbahaya ini setan manusia ini. Ya, ini berbahaya. Makanya hati-hati. Ya, itu. Makanya kata Nabi, kita orang beriman ini berada dalam 5 kesulitan. Ya. Kita orang yang beriman itu berada dalam 5 kesulitan. Yang pertama, orang-orang yang beriman yang hasud. Ya.
Kita sama-sama beriman, agamanya Islam, kita Islam, engkau beriman, percaya akan Allah, percaya akan malaikat, percaya akan rasul-rasulnya, tetapi hasud, dengki. Hati-hati, sama-sama beriman. Ini kata Rasul, berada dalam 5 kesulitan kita orang-orang beriman ini. Orang yang beriman, yang hasud, yang dengki. Ya, jangan tidak salah, ustadz musuhnya ustadz, betul lah? Dengki, saling dengki. Ay, kau mah di sana baik, aku tidak pernah ke situ katanya. Di sana amplopnya besar katanya. Ya. Aku tidak pernah diajak-ajak katanya. Cuman amplopnya cuman 10.000, 5.000 katanya. Kan ada hati itu hasud. Ini sama-sama beriman, sama-sama ustadz. Ya. Preman sama-sama preman, musuhnya sama-sama. Makanya kalau ada preman musuhnya, panggil preman lagi, lawan dia suruh. Jangan ustadz suruh lawan, jangan. Sama-sama preman lagi, suruh dia. Misalkan seperti itu. Jadi orang beriman yang hasud. Kemudian orang munafik yang benci. Sudah jelas orang munafik pasti benci dengan kita, betul lah? Kemudian setan yang ingin menyesatkan kita. Ya, setan yang ingin menyesatkan kita, itu orang-orang beriman musuhnya. Kemudian nafsu yang hendak menipu kita. Ini kalau musuh sudah jelas hendak membunuh kita. Nyata kalau musuh kita orang beriman, pasti dia ingin membunuh kita, betul lah? Makanya kita sekarang ini mari perkuat keimanan kita. Jangan sampai iman kita itu menghilang, yadhab. Iman itu bisa yazid, bertambah, yangkus bisa berkurang, yadhab bisa menghilang. Disinilah kita, ya. Iman bisa kembali apabila dia sadar. Orang-orang yang minum minuman keras, ada iman atau tidak? Ada iman atau tidak? Kate waktu itu, kate imannya. Nah, imannya di ujung Banten 6 sana. Imannya. Mang siapa? Mang Niman. Nah, di sana imannya, lagi di sana imannya. Nah, Sila Beranti ada juga di ujung Sila Beranti. Ya. Nah, imannya sedang pergi. Kalau dia sudah sadar tidak minum lagi, baru imannya kembali. Nah itu. Kemudian ada yang lebih parah lagi, iman itu menghilang tadi, ya, yang lebih parah. Kemudian kalau imannya berkurang, dikit-dikit sholat, ya, berkurang nih. Sholat tadinya rajin 5 waktu, kemudian kurang. Subuh, isya tidak sholat lagi, berkurang tuh iman, ya, berkurang. Sholat 5 waktu rajin, ditambah dengan sunnah, itu lagi bertambah imannya, betul lah? Makanya iman inilah yang kita pupuk, kita jaga, bahwa segala kejadian kita, apalagi masalah rezeki, itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ibu-ibu inilah yang galak nyeratui laki, ya. Masalah rezeki kadang dinjuk duit 100.000, 200.000 sehari masih kurang. Dinjuk bapak-bapaknya banyak rezeki 500.000 sehari masih kurang. Ya, setiap hari dikasih duit 500.000, besoknya tidak dikasih, marah-marah Pak. Ada tak sini ibu seperti itu? Ada tak? Kata sini. Ya, ini. Ya. Nah itu. Makanya ibu-ibu harus sabar. Kalau suami lagi buntu, jangan marah-marah dengan laki, betul lah? Kenapa? Laki bikin pusing kayaknya. Nah itu. Inilah 2 hal yang merusak agama. Apa yang merusak agama itu? 2 hal, yakni masalah perut dan masalah apa namanya? Kelamin, ya, nafsu.
Dua hal ini yang akan merusak agama. Misalkan bapak-bapak dalam rumah tangga pusing mikiri uang belanja istri, mencari ke sana kemari tidak dapat, akhirnya apa? Maling bawang putih. Dia berusaha ke sana kemari, hutang di warung tidak boleh karena banyak utang misalkan. Pening-pening ada bawang putih nongkleh, itu dibawa baik. Nah itu. Kenapa? Karena dia buntu. Kalau tidak buntu tidak mungkin maling bawang putih, betul lah? Itu namanya kita harus sadar. Berarti wong itu yang galak maling itu wong buntu-buntu kalau. Ya. Tuh. Berarti kalau dia tidak buntu, berarti tidak ada iman. Nah, itu. Kalau yang malingnya seperti itu, berarti imannya lagi berkurang. Kalau belum maling beneran, tapi kalau sudah maling beneran, sudah hilang. Kebalik lagi imannya, itulah iman. Ya, mudah-mudahan almarhum ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau akan meninggal, beliau sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta ampun, menyesal kepada Allah. Itu harapan kita. Ya, harapan kita mudah-mudahan beliau yakni Rizky Ade Saputra ini ketika beliau akan meninggal pada waktu itu beliau menyesal, ya, menyesal, menangis dalam hati, ya. Kita tidak tahu dalam hatinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hatinya. Makanya kita jangan berburuk sangka dahulu, ya. Itu jangan berburuk sangka dahulu. Wih, sebulan masuk neraka. Sudah jelas memang hadisnya, tapi kita tidak tahu apakah dia menyesal ketika itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah.